untuk bisa mengetahui ternyata tidak ada diri yang kekal. Itu yang paling kita pahami. Atau jiwa yang kekal, atau disebut roh yang kekal. Yang ada cuma semua adalah suatu proses antara perpaduan itu sendiri. Bagi orang yang sering meditasi, sering melakukan kikis kilesa, nanti ujungnya dia akan paham. Ternyata nggak ada diri yang kekal. Yang ada adalah suatu proses antara kesadaran dan pikiran. Kita pahami, pikiran itu selalu berubah-ubah. Tentunya disitulah, maka tidak ada diri yang kekal. Tapi banyak yang salah paham tentang masalah adanya diri yang kekal. Sehingga terjadi, kita bisa sering dengar ada jiwa yang kekal, roh yang kekal, dan sebagainya. Contohnya, banyak mempunyai pandangan-pandangan yang tentang diri yang kekal. Seperti contoh, si A, kehidupan lampau, misal si A kehidupan sekarang ini, di kehidupan lampaunya si A mempunyai sifat dan cara sikap maupun cara berpikir dan sebagainya, dan bentuknya dan segalanya itu sama. Itu disebut kekal. Jadi nanti akan datang dia lahir lagi, nanti si A yang sama. Tapi kata Buddha, sebenarnya itu bukan sama. Semua adalah proses. Kenyataannya memang nggak ada yang sama. Yang ada adalah semua adalah perpaduan, proses. Nah, kita perhatikan, kalau kita perpaduan antara jiwa dan kesadaran, atau kesadaran dan pikiran itu sendiri, kita paham. Ketika meditasi kita paham, mengerti, bahwa ternyata yang disebut pikiran itu selalu berubah-ubah. Dan dia itu sifatnya tidak permanen. Dan dia bisa kita kikis punya. Dapat kita kikis. Maka manfaat kita latihan meditasi ini, nanti kita akan lebih cerdas, lebih bisa menerima apapun yang terjadi. Yaitu kita paham bahwa segala sesuatu yang muncul, yang disebut hambatan, baik di dalam meditasi maupun dalam kehidupan hari-hari, Anda terdapat gejolak-gejolak itu adalah sesuatu karena ada proses buah karma lampau yang kita mampu kikis. Ini hanya bisa dibuktikan hanya melalui meditasi kikis kilesa. Tapi kalau Anda tidak melalui meditasi kikis kilesa, Anda tidak rajin melakukan meditasi ini, Anda malas-malas, kecenderungan Anda 6 indera terbuka terus, maka Anda tidak bisa paham. Ternyata nggak ada diri yang kekal, nggak ada diri yang sejati. Yang ada adalah suatu proses di mana pikiran itu selalu berubah-ubah dan dapat kita lenyapin ini. Nah, inilah betapa pentingnya kita lahir sebagai manusia. Jangan sia-sia waktu kita hanya untuk mengejar makan, tidur, kerja, dan seks aja. Tapi kita harus bertambah, yaitu di mana kesadaran harus ditingkatkan. Sadar tak sadar, para pemirsa, kalau kesadaran Anda semakin rendah, kualitas hidup Anda tidak baik. Lahir jadi manusia bukan suatu hal yang membanggakan. Tapi kalau lahir jadi manusia, kita memiliki kualitas kesadaran yang sangat rendah, tentunya kualitas hidup kita atau pola hidup kita akan berantakan. Kalau kita bisa sadar pada saat kita kesadaran rendah dan kita mau melakukan meditasi, kikis kilesa, sehingga pikiran dikurangi ini akan naik. Itulah sebenarnya penolong kita. Tapi kalau Anda tidak ada kemauan, tentunya Anda nggak bisa jalan keluar dari samsara ini. Sehingga lahir mati selalu berulang. Lahir disusupi dengan kematian, kematian disusul dengan kelahiran. Tentunya kelahiran tidak selalu manusia, bisa juga di alam bawah atau alam binatang. Dalam hal ini Bante ingin penegaskan bahwa dalam ketika meditasi yang kita utamakan adalah melihat anicanya, yaitu dia muncul, berlangsung, dan harus lenyap. Harus lenyap, bukan kita yang kalah, bukan artinya kesadaran yang tidak kalah, tapi kita harus lenyapi segala bentuk pikiran yang muncul itu, dia harus lenyap. Dengan cara kayak gini, kesadaran kita semakin naik, dikikis semakin naik, sampai kamu bisa mencapai titik 50-50.
keadaan seimbang, maka itu disebut Anda sudah masuk ke dalam proses yang disebut insight. Pada saat itu, kesadaran Anda jauh lebih baik dibandingkan kesadaran terlalu di bawah dari pikiran itu sendiri. Lalu kalau Anda tetap rajin, maka pada saat itu proses naik ke atas itu, muncul berlangsung lenyap itu tidak terlalu lama lagi. Bagi yogi yang datang baru latihan ini, jangan terlalu manja terhadap fisik. Kalau Anda datang dalam keadaan biasa, duduknya bongkok dan tidak pernah berusaha dikempeskan selalu dada busuk, maka cenderung Anda selalu salah menilai. Oh, saya fisiknya pegel-pegel. Ya, pegel bukan karena meditasinya, karena Anda kebiasaan dulu. Kebiasaan sebelum datang ke tempat meditasi center, Anda biasanya duduknya bongkok, kebiasaannya 6 indera terbuka, tidak pernah mau melatih diri di rumah. Tentunya hal itu akan Anda alami pegel-pegel. Tapi sama saja. Kalau fisik kita sudah sering latihan dia tegak-tegak, satu saat Anda melakukan bongkok aja, dia pasti menagih. Nah, inilah manfaat banyak dari meditasi. Badan harus tegak, dada harus dibusung. Dada dibusung itu sangat penting karena bagaimanapun postur duduk yang tegak itu yang bisa membantu kita, membantu kesadaran kita bisa ditingkatkan. Tapi kalau Anda bongkok, kita kesadaran tidak ada kemampuan untuk melenyapkan yang disebut sekarang disebut pikiran. Pikiran itu bentuk mental. Bisa dengan loba, banyak pikiran, dosa, manifestasinya adalah badan panas dingin, mungkin sakit, itu dosa, manifestasi dari dosa. Manifestasi dari loba itu keinginan banyak, palibodanya banyak, rencana-rencana, pikiran-pikiran yang halus yang selalu bertubi-tubi datang, itu disebut manifestasi dari keserakaan, loba. Sedangkan moha cenderung kita lesu, malas, cenderungnya enggan, itu semua manifestasi dari dosa atau ngantuk sekali, ingin tidur. Maka nanti saran Anda para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Anda sering tidur-tidur, justru itu tidak baik. Selain fisik Anda tidak akan sehat, mental Anda juga akan semakin jatuh. Tidur bukan dilarang. Tidur boleh, tapi jangan kelebihan. Kalau dalam konteks di dalam seorang yogi yang sudah sering meditasi, dia nggak boleh lebih dari 6 jam. Kalau bisa dikurangi. Tapi bagi yang tidak pernah meditasi, maksimum saran Bante 8 jam itu tidur udah lebih. Kalau bisa 7 jam aja cukup. Jadi nanti Anda latih, satu hari 3 jam, Anda kurangi sampai 6 jam, bahkan minimum 5 jam. Nanti setelah kesadaran Anda sudah insight, Anda boleh kurangi sampai 3 jam, itu cukup itu. Tapi tetap harus mindful ya. Ada satu yogi mengatakan, Bante saya selalu bangun pagi, tapi ketika saya kerja saya capek sekali. Ya wajar, kenapa? Kamu berlari ke kerja, 6 indera terbuka. Coba Anda terusin di center, misalnya Anda praktek bangun pagi, kita dari pagi sampai sore kita meditasi mindful terus. Maka tidak ada istilah ngantuk itu muncul. Tidak akan capek. Kalau fisik kita capek di dalam meditasi, itu menandakan kita dikuasai oleh yang disebut kilesa atau kekotoran batin kita. Bisa berupa ngantuk, bosan, dan sebagainya. Termasuk banyak pikiran itu membuat fisik akan sangat capek sekali, lelah sekali. Karena kita tahu di mana ada loba, di situ juga ada mohanya. Di mana ada dosa, di situ juga ada mohanya. Apa yang muncul moha-moha, tentunya Anda sangat kalah sekali dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Anda sangat mudah dihipnotis dan sebagainya. Itu sangat mudah. Kenapa? Kesadaran Anda tidak pernah mawas diri, tidak meningkat, kesadaran Anda masih di bawah pikiran.